Power Breakfast. Selamat pagi di hari Senin yang bahagia ini. Kembali kami hadirkan Power Breakfast yang pada kesempatan pagi hari ini tamu spesial kami nih sudah berada di ujung telepon ya. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, sambil menyeruput kopi pagi-pagi di pagi hari ini bersama dengan Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Maulana Yusran. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Maulana, salam sehat selalu Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat juga Mas. Iya, saya mau bilang tetaplah bahagia. Pasti Bapak selalu bahagia ya, karena kan pekerjaan ke hotel terus ya Pak ya. Nggak ada orang yang di hotel nggak bahagia Pak ya. Nah, Pak Maulana, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit nih. Biasanya Bapak kegiatan ketika sehabis bangun tidur itu ngapain sih Pak? Sehabis apa Mas? Sorry. Sehabis bangun tidur, apa pertama kali yang Bapak lakukan? Apakah langsung ambil HP atau apa nih? Iya, bisa handphone, bisa laptop Mas. Oh gitu ya? Update ya, betul. Nah terus? Itu biasanya kegiatan umum tuh yang reguler setiap hari, setiap habis sholat subuh tuh kita pagi-pagi itu langsung melihat apa yang harus dimulai untuk hari ini dan apa yang tersisa kemarin. Gitu. Berarti yang namanya alat komunikasi dan laptop itu nggak boleh jauh ya dari Bapak ya, walaupun saat tidur pun ya, Pak? Iya, itu dia. Itu dia Mas, karena email dan WhatsApp itu kan menjadi pesan alat utama untuk menyampaikan pesan dan macam-macam lah, baik itu untuk khususnya untuk pekerjaan ya, yang kita manfaatkan itu nomor satu gitu Mas. Nah, sehabis mengambil handphone biasanya ngapain Pak? Langsung ambil kopi, ambil makanan, atau langsung ke kamar mandi atau bagaimana? Ya, pertama habis ambil handphone itu ke kamar mandi dulu, baru ambil makanan ya. Gitu ya. Betul Mas. Karena ada juga orang yang bangun tidur ambil HP langsung buka kulkas. Nih ada apa nih di kulkas? Gitu ya, ke kamar mandi. Jadi artinya bersih-bersih dulu ya. Iya, betul Mas. Nah, yang pertama kali masuk ke tubuh Anda apa dulu nih? Minuman dulu atau makanan dulu? Minuman pasti ya. Minuman dulu. Air putih menjadi wajib ya. Oh, air putih. Mengapa Pak air putih menjadi wajib bagi Anda? Ya itu yang pembuka, yang minum pagi itu sebenarnya paling enak itu adalah air putih dulu ya. Bukan kopi. Pagi-pagi saya lebih suka kopi Pak. Kebetulan saya tidak minum kopi, jadi habis air putih nanti setelah makan kita baru minum teh gitu Mas. Teh ya. Nah, lebih sebagai sekjen PHR ini lebih banyak kehidupan di rumah atau mengawasi hotel-hotel, berarti artinya kan apakah menginap juga gitu Pak di hotel-hotel tersebut atau bagaimana? Enggak, kalau di PHR itu kan sebenarnya PHR itu adalah merupakan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia ya. Jadi merupakan asosiasi dari sekumpulan usaha hotel dan restoran. Nah, memang bukan hanya mengawasi hotel sebenarnya, jadi kerja organisasi itu lebih banyak kepada merangkum dan mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan di sektornya, khususnya dalam umumnya juga kita bicara lebih luas lagi ke menyangkut pariwisata, karena bagaimanapun yang namanya pariwisata itu kan merupakan bisnis atau usaha yang merupakan kolaborasi ya. Jadi dia bukan usaha yang sendiri saja, tapi harus berkolaborasi dengan berbagai jenis usaha. Sebagai contoh, hotel itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Orang kalau datang itu yang menginap di hotel itu pasti orang yang tidak berdomisili di daerahnya pada umumnya gitu. Nah, tentu dia harus berkegiatan, harus makan, harus menikmati berbagai aktivitas, baik itu liburan ataupun juga dalam rangka bekerja gitu Mas. Kira-kira begitu. Jadi banyak hal yang dikerjakan di organisasi ini. Ya, Mas. Nah, kalau di hari Senin ini biasanya kegiatan yang Anda lakukan seperti apa nih Pak? Apakah sempat juga untuk berolahraga atau bagaimana? Apa langsung disibukkan dengan pekerjaan? Umumnya olahraga tuh di waktu tertentu ya Mas, weekend pada umumnya, dan mungkin hari-hari biasa itu tergantung kesempatan ya. Jadi kalau misalnya seperti hari ini mungkin karena
apa namanya, ada beberapa hal, jadi nggak sempat berolahraga khusus. Apa nanti siang saya harus berangkat ke airport untuk keluar kota. Artinya sangat sulit sekali untuk mendapatkan olahraga ya Pak ya? Ya makanya weekend itu harus dinikmatin untuk olahraga semaksimal mungkin Apa aja. olahraga kesukaannya apa Pak yang biasa dilakukan? Banyak macam-macam. Jadi kalau nggak jalan, saya ringan-ringan aja ya, jalan atau bersepeda bersama keluarga gitu. Yang ringan murah meriah ya. Saya pikir olahraganya yang ringan itu seperti golf gitu kan? Itu hobi yang udah lama saya udah berapa lama nih stop nih, udah cukup lama juga, udah 2 tahun saya lagi off dulu karena belum sempat waktunya. Oh iya gitu ya. Tapi olahraga yang paling disukai adalah jalan kaki tadi ya? Jalan kaki dan naik sepeda itu adalah umumnya. Ada targetnya nggak sih jalan kakinya? Ditargetin nggak misalnya mesti 5 km atau 10 km atau bagaimana gitu Pak? Ya, jalan kaki itu saya sebenarnya target sekali jalan itu kalau bisa minimum tuh dapat 12 kilo. 12 kilo lumayan loh itu. 12 kilo bolak-balik atau 12 kilo bolak-balik jadi 24 kilo? Enggak, 12 kilo bolak-balik Mas. Oh bolak-balik ya. Lumayan loh 12 kilo itu Pak, kalau jalan kaki ya. Nah, biasanya kalau jalan kaki itu lebih enak sendiri dengan keluarga, teman atau bagaimana? Kalau misalnya bisa bersama keluarga, tentu kita lebih enak bersama keluarga ya, karena setelah olahraga itu kita bisa langsung ya bersantai-santai, ngobrol-ngobrol dan seterusnya ya. Nah tapi pada saat tertentu, misalnya lagi traveling, lagi sendiri, kita bisa sempatkan olahraga jalan kaki sendiri ya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya lagi di nggak keluar kota, biasanya umumnya saya nikmati bersama keluarga, sama istri, sama anak juga, biasanya seperti itu. Berarti olahraga jalan kaki itu tidak hanya dilakukan di rumah ya, kadang-kadang pada saat tugas atau kesibukan di luar kota juga bisa dilakukan kalau memang ada waktunya begitu ya, Pak Maulana? Ya, karena itu menarik Mas, kalau kita pergi jalan kaki itu, kita keluar kota kadang-kadang, apalagi kalau kita traveling ke daerah-dairah yang jarang-jarang kita masih sejuk begitulah ya udaranya. Ya, itu sekaligus juga bisa sightseeing juga ya, jalan kaki itu bisa kemana-mana ya. Ya, saya sempatkan biasanya kalau misalnya tidak harus pagi-pagi, harus melakukan aktivitas, itu biasanya setiap saya berkunjung ke satu daerah tuh, saya sempatkan juga jalan kaki di sana. Apakah sambil melihat juga gitu ya, jangan, wah ini kayaknya tanah ini bagus nih kalau didirikan hotel sini ya. Apa terpikir seperti itu Pak pada saat melintas jalan kaki begitu Pak? Tergantung Mas. Tapi kayaknya kurang ya kan, ini kurang dikembangkan nih kayaknya sama Pemprov ini. Ini bagus ini dibangun hotel di sini nih. Begitu ya Pak? Kadang-kadang dari jalan kaki itu melihat situasi yang baru itu juga bisa kalau kita di sektor pariwisata itu bisa membayangkan sesuatu yang menarik gitu. Ada hal menarik yang mungkin kita baru mendapatkan ya, karena ini loh, pariwisata itu kan bisnis suatu sektor yang membutuhkan ide yang cukup banyak ya, dan kreativitas di dalam situ. Jadi tentu dengan hal-hal baru unik dari suatu daerah itu menjadi satu hal yang istilahnya bisa men-trigger kita untuk memikirkan bagaimana mengembangkan sesuatu yang menarik lagi untuk membuat daya tarik gitu. Iya. Nah, Pak Maulana, tadi saya lupa di awal bertanya Pak. Bapak itu lebih orang yang lebih suka untuk olahraga duluan atau sarapan duluan Pak? Saya biasanya lebih prefer olahraga dulu baru sarapan biasanya Mas. Olahraga dulu baru sarapan ya? Jadi minum, habis itu kita langsung olahraga. Oh iya, tadi minum air putih, langsung olahraga begitu ya Pak ya? Karena makan pagi itu buat saya sangat simpel, biasanya cuma roti saja udah cukup, jadi nggak terlalu berat. Oh, tapi roti cukup, di situ ada slice-nya, ada telurnya, ada kejunya begitu ya Pak ya? Tergantung Mas. Iya. Nah, ketika sarapan itu apakah lebih suka di sebuah tempat tertutup atau tempat terbuka sih Pak sebenarnya? Kan ada juga orang yang jalan kaki itu sarapan mampir gitu ya di tempat-tempat makanan-makanan pinggir jalan dan sebagainya. Pernah seperti itu Pak Maulana? Ya benar Mas. Jadi kalau kita lagi pergi olahraga, jalan kaki, kita nanti ya dimanapun yang bisa kita menarik makanannya kita mampir gitu. Jadi
Tapi umumnya Mas, kalau olahraga tuh saya selesaikan dulu olahraganya baru makan. Gitu. Selesaikan olahraganya baru makan ya. Ya, yang lebih ringan lah dibandingkan harus makan dulu, kelihatan agak cukup berat nantinya. Pak Maulana tipe sosok yang bosan nggak sih Pak dengan menu-menu restoran sehingga ketika jalan itu lebih menikmati menu-menu tradisional yang ditemui di jalan pada saat jalan pagi? Iya betul itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita jalan pagi, apalagi kalau di Jakarta ya kayak Car Free Day itu kan kita bisa melihat banyak sekali jajanan di sana itu. Nah itu dalam hal jalan kaki itu kadang-kadang godaannya adalah makanan, Mas. Oh gitu ya, makanan. Godaannya itu makanan. Apa Mas. Pak? Godaan apa yang nggak bisa Bapak tahan gitu sampai walaupun ditahan sama 10 algojo yang badan besar bisa lolos untuk menyantap makanan itu Pak? Ya, makanan yang paling ya kalau pagi-pagi itu kan yang kita paling menarik itu biasanya lontong sayur. Lontong sayur. Bubur ayam itu menjadi sesuatu yang sangat yang nggak setiap hari kita dapat gitu. Kalau nasi kita kan umum ya di rumah bisa dapat gitu. Suka yang pedas. Hal kayak gitu tuh unik Mas. Jadi kadang-kadang memancing selera sendiri itu begitu. Tapi suka yang pedas atau yang enggak tuh Pak? Nggak terlalu pedas ya, sedang lah. Pedas ya. Nah, selain kegiatan jogging ya artinya ya atau jalan gitu ya, kegiatan olahraga apa yang dilakukan? Berenang Mas. Oh berenang. Berenang. Berenang itu juga sesuatu yang umumnya sekarang saya lebih banyak olahraga yang bisa dilakukan bersama rame-rame gitu bersama keluarga gitu loh. Karena waktu untuk keluarga itu is a golden time for us lah gitu lah istilahnya ya, karena kesibukan mereka juga sibuk sekolah dan seterusnya itu menjadi menarik untuk dilakukan. Makanya golfnya juga ketinggalan sekarang. Nah sebagai Sekjen PHR ini apakah memang tugasnya melakukan pengawasan hotel-hotel yang ada di Indonesia atau tempat-tempat hiburan gitu ya di Indonesia, atau seperti apa sih sebenarnya restoran atau misalnya ada keluhan di hotel ini atau restoran ini Anda datang sana atau seperti apa sebenarnya? Ya kita rutin ya setiap minimal paling sedikit 3 bulan sekali itu kita melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dalam di sektornya gitu. Ada khususnya itu sektor hotel dari industri hotel dan restoran, dan juga kita bicara di sektor umumnya di sektor pariwisata. Tadi saya bilang bahwa ini adalah bisnis kolaborasi untuk membuat satu paket. Tentu hal-hal kendala-kendala yang terjadi itu tentu kita upayakan untuk menyelesaikannya. Untuk kita tidak bekerja sendiri ya. Dalam menyelesaikan ini kita berkolaborasi juga, bermitra dengan pemerintah, berdiskusi bagaimana mencari jalan keluar dan seterusnya. Itulah fungsi organisasi yang juga lebih banyak memfasilitasi dunia usaha di sektor yang terkait ya hotel dan restoran itu dengan pemerintah. Bagaimana kita mengembangkan atau menyelesaikan berbagai hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata. Gitu Mas. Ya Pak Maulana bisa sedikit cerita nggak tentang, kita flashback ke belakang ya, tentang masa kecil Anda. Apakah memang Anda sudah memang terbiasa gitu Pak menikmati fasilitas hotel atau tempat hiburan gitu waktu kecil, atau sebenarnya hanya impian akhirnya jadi kenyataan sekarang Pak Maulana? Saya juga nggak terbayang Mas kok bisa masuk ke dalam sektor ini ya. Saya dari kecil itu ya tidak pernah bayangin akan punya bisnis hotel atau bergelut di organisasi. Saya bergelut di organisasi itu bergaul di organisasi itu baru tahun berapa ya? Saya sudah mulai bekerja dan itu udah telat sekali Mas. Jadi pada saat saya bekerja kebetulan diajak, kemudian didorong dan akhirnya ya terlibat banyak jauh ternyata di organisasi. Dan menarik sih di organisasi itu kita bisa banyak punya teman dan juga banyak bisa bertukar pikiran, ketemu orang-orang baru dan seterusnya. Itu yang menjadi menarik di organisasi, dan sekaligus juga bisa menyelesaikan banyak hal ya. Jadi kalau di pikirannya itu tidak hanya berpikir bahwa dengan bisnisnya saja, tapi tentu banyak hal yang kita harus selesaikan, nggak bisa kita selesaikan sendiri. Tentu kita harus menyelesaikan dengan beramai-ramai. Jadi
saya juga nggak kebayang itu dari kecil itu apakah saya akan terjun ke hotel atau ke berorganisasi, itu belum terbayang Mas. Karena selama saya kuliah itu tidak pernah berorganisasi sama sekali. Oh, dalam artian ketika kuliah justru malah lebih banyak sibuk belajar gitu Pak. Jadi Nggak belajar juga, main belajar. Sama kita kalau urusan itu. iya 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 iya. Ya, selanjutnya ketika Anda sudah menjabat nih sebagai ya hitunglah sekjen PHRI ini, apakah pernah misalnya Anda tiba-tiba datang ke sebuah hotel atau sebuah tempat yang sebenarnya banyak keluhan dari masyarakat tapi Anda tidak dikenal sana gitu sebagai untuk mengetahui aja oh ya memang benar keluhan masyarakat seperti itu. Lalu apa yang Anda lakukan gitu, Pak? Ya, sering Mas. Biasanya saya itu kan orang tidak semuanya mungkin mengenal saya karena kan di level ini kan saya levelnya di organisasi. Nah, namun kalau kita melihat pada saat kita berkunjung ada masalah dan seterusnya, itu kita lihat dari masing tergantung permasalahannya ya. Pertama, nah tentu yang kita kalau mereka itu adalah masalah daripada industri atau bisnisnya itu sendiri, tentu kita lepaskan kepada bisnisnya ya, atau kita bisa memberikan masukan, kita berikan masukan. Nah, namun yang lebih kita perhatikan itu bagaimana mereka dalam menjalankan operasionalnya, Mas. Biasanya hubungan dengan daerah, ya kan, dengan pemerintahan atau bagaimana mereka untuk mendorong mereka untuk mendapatkan kualitasnya dan seterusnya. Nah, hal seperti itu yang menjadi menarik, menjadi perhatian, Mas. Tidak hanya di hotelnya itu sendiri, tetapi dari apa ya? Dari dinamika yang ada di destinasi tersebut misalnya. Jadi kan kita tidak melulu itu melihatnya permasalahan di hotel ya, tapi dalam pengembangan pasar itu kita juga harus bisa melihat apa sih sebenarnya masalahnya. Kan belum tentu dari industrinya, mungkin dari apa namanya sektor usaha, sektor stakeholder terkaitnya juga perlu ada kolaborasinya atau ada kebijakan yang mungkin mereka harus dipenuhi dan seterusnya. Itu menjadi salah satu pemikiran yang bisa kita bawa di level organisasi pada saat kita duduk di organisasi, demikian Mas. Iya, mohon maaf nih Pak Maulana, mungkin Anda suaranya lebih terlalu dekat dengan mic atau bisa dikecilkan volumenya agak pecah nih, disampaikan oleh pendengar kita nih Pak Rio nih. Kok suara narsumnya agak pecah ya didengarnya, jadi kurang jelas gitu katanya. Mas udah jelas Pak belum sekarang? Oke, ya. Lebih baik Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak Maulana. Ini menarik nih untuk menguliti sedikit soal Pak Maulana ya. Nah Pak Maulana sebenarnya kan dulu atau mungkin sekarang masih banyak yang berpikiran negatif terkait dengan dunia hotel, restoran gitu kan. Banyak hal-hal yang mengatakan hal-hal negatif, misalnya tempat-tempat yang ya bisa dikatakan bisa tempat berbuat ke arah yang negatif begitu. Ini bagaimana Anda mungkin menyelesaikan atau memandang hal ini, Pak? Ya, memang konotasi terhadap masalah-masalah negatif itu sering melekat di hotel ya. Tetapi bagaimanapun, ya itulah dinamika di sektor usaha ya. Ada yang melakukan hal yang negatif, tapi lebih banyak juga yang positif sebenarnya. Karena begini, bisnis hotel itu adalah sebenarnya merupakan rumah kedua bagi para traveler. Itu dulu nomor satu pada prinsipnya. Jadi apapun orang melakukan positif atau negatif di rumah itu bisa saja terjadi juga di hotel gitu. Karena begini, pertama kalau kita masuk lingkup hotel itu yang bisa kita awasi untuk dari traffic yang ada di dalam hotel itu tentu tidak masuk ke dalam ruang privat khususnya kamar. Nah ini yang mungkin yang sering terjadi, bagaimana perspektif negatif itu muncul. Nah yang kedua adalah hotel itu sebenarnya sudah punya ada pengamannya Mas. Jadi pada saat mau masuk ke hotel itu mereka harus ditanyakan ID-nya ya, identitasnya. Jadi kalau di Indonesia itu KTP atau SIM, atau orang dari warga negara asing itu paspor. Nah itu merupakan salah satu pengaman pada saat tamu itu masuk, itu kita harus melihat identitas tersebut untuk mengantisipasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu wajib di sana. Dan juga tamu tersebut mendapatkan berbagai macam
aturan yang untuk menginap di hotel itu. Jadi bukan seenaknya saja. Jadi ada tata aturannya yang harus mereka ikuti di sana yang sebagai bagian dari pengawasan. Nah, hal-hal ini biasanya kalau dari dalam kamar itu kan sering uh, banyak juga terdapat tamu-tamu yang mungkin uh, tidak komit dengan Hmm. tata aturan. Ya tentu ini menjadi dinamika di dalam bisnis hotel ya Mas ya. Tapi upaya untuk memaksimalkan supaya tidak terjadi hal-hal negatif itu pasti dilakukan oleh manajemen hotel. Jadi kalau dia memang benar-benar berbisnis hotel, tentu yang mereka cari itu adalah bisnis hotel yang sesungguhnya, Mas. Nah, itu Hmm. makanya kita di organisasi pun sering memberi masukan kepada pemerintah. Jadi sekarang ini kan banyak rumah dijadikan hotel, kos-kosan dijadikan Betul. hotel, Iya. apartemen dijadikan hotel, yang Kayak di get mana house begitu ya, Pak ya? iya, di mana hal-hal tersebut pada umumnya tidak ada pengawasan. Kalau hotel itu semua masuk melalui resepsionis, Mas. Hmm, hmm, Ada hmm. filternya di dalam situ. Tapi kalau udah rumah, kalau kita bicara kos-kosan itu lebih apa ya, ruang ruang untuk melakukan filter itu semakin tidak ada. Hmm, hmm, Dan hmm. itu juga kan secara izin juga sebenarnya tidak boleh ya Mas ya, karena ada kalau kita mengenal di izin usaha itu namanya KBLI, kualifikasi baku lapangan usaha. Nah, Hmm. jadi kalau rumah itu sebenarnya kalau disewakan itu untuk jangka panjang, tidak seperti hotel yang bisa dijual harian gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. hal-hal seperti itulah yang biasanya menjadi dinamika juga di lapangan, bagaimana pemerintah dalam pengawasannya tidak apa ya, tidak konkret gitu loh. Jadi mereka sebagai regulator yang harusnya mereka domain mereka untuk melakukan pengawasan, tapi justru malah mereka dibiarkan untuk bisa mendapatkan itu. Nah, itu yang sering menjadi permasalahan di era sekarang ini, apalagi era yang cukup mudah ya dengan Hmm. digitalisasi dan seterusnya. Demikian, Mas. Ya, benar Anda katakan tadi ya bahwa memang hotel itu sebenarnya tempat persinggahan bagi para apa ya petualang atau pejalan gitu atau orang yang berada di luar kota gitu ya Pak ya. Tapi kan sekarang bukan hanya hotel yang disajikan, ada seperti rumah atau guest house, ada juga bahkan yang lagi marah kan apartemen-apartemen juga disewa harian, bukan begitu? Gimana Mas lagi Gimana? Ya, seperti Anda katakan bahwa hotel itu kan sebenarnya tempat untuk bermalam para petualang atau orang-orang yang dari luar kota begitu ya. Jelas ya Pak, suara Pak Maulana? Ya, ya, ya. Ya, tapi kan sekarang kan persaingannya itu ada semacam rumah yang dijadikan tempat singgah seperti namanya guest house ya. Terus ada juga bahkan banyak apartemen-apartemen, banyak yang membeli apartemen untuk dibisniskan untuk disewakan secara harian atau bahkan beberapa malam. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini yang selalu kita bicara dengan pemerintah ya, bagaimana kita gini, sebanyak masyarakat menyampaikan hal-hal negatif banyak terjadi di akomodasi ya, itu juga yang menjadi concern kita di organisasi, bagaimana menciptakan iklim industri akomodasi ini menjadi yang sehat gitu ya. Namun perlu ada kerjasama ya antara pemerintah dan kita juga. Jadi untuk dalam hal pengawasan bagaimana menertibkan izin-izin yang tidak sesuai dengan yang saya maksud tadi KBLI tadi. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya Mas. Namun kita memang dinamika di dunia usaha itu sebenarnya tidak bisa bicara hanya di tataran nasional, karena otonomi tingkat 2 pemerintah daerah itu memiliki kewenangan penuh Mas dalam hal memberikan izin ya kan, atau mencabut izin, melakukan pengawasan langsung ya kepada dunia usaha yang berada di lokal tersebut. Nah, kesulitan yang saya dihadapi itu dengan tingkat 2 ini adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa quality itu lebih dipentingkan dibandingkan kuantitas. Nah, ini juga menjadi masalah di sana. Jadi bagaimana memberi pemahaman pengawasan itu penting, itu menjadi sesuatu yang bukan perkara mudah Mas untuk menjalankan. Karena kalau kami di dunia usaha tentu mengharapkan kepastian hukum dalam berbisnis itu pasti ya. Itu yang paling penting dulu itu. Jadi jangan sampai ada kita yang komit dengan semua perizinan, kemudian ada satu usaha atau dua usaha yang justru nggak komit gitu. Itu kan tidak menciptakan daya saing pada akhirnya, dan image yang negatif itu muncul merusak juga yang positif ini gitu loh. Jadi bukan hanya mereka yang rusak, tapi
semua yang rusak. Nah, image ini yang menjadi satu nilai penting ya sebagai branding dalam kita mengembangkan sektor pariwisata, karena sekali nama itu rusak ya memperbaikinya akan sulit. Ya tadi seperti Mas bilang bahwa asumsi orang itu umumnya kalau bisnis hotel itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Iya, dan kalau kita perhatikan juga sekarang banyak juga hotel-hotel swasta atau orang-orang yang dia tidak terlalu banyak memiliki modal itu tapi berani untuk membuka bisnis-bisnis seperti ini. Nah, artinya sebenarnya kalau bisa ditanyakan apakah sebenarnya ribet nggak sih Pak atau sulit tidak untuk membuat usaha hotel atau restoran yang nantinya bisa dipercaya dan banyak customer-nya? Kunci dari bisnis itu sebenarnya kalau kita mau terjun langsung, Mas, itu nomor satu. Kalau tidak terjun langsung, tentu kita harus bekerja sama dengan operator yang bisa mengelola itu. Nah, itu nomor satu. Jadi kalau ditanya sulit atau mudah dalam menjalankan bisnis hotel atau restoran, itu sebenarnya jawabannya kalau bagi saya sih sebenarnya mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena kita yang namanya bisnis pelayanan itu sudah modal dasar kita sebagai orang timur ya. Kita sudah dalam hal memberikan pelayanan itu bagaimana etik memberikan pelayanan dan seterusnya, itu sebenarnya modal utama kita sebenarnya kalau kita mau melayani. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua kuncinya adalah masalah bagaimana kita mengatur tatanan ya, baik itu kebersihannya, kenyamanan untuk membentuk kenyamanan para tamu dan seterusnya, itu menjadi satu strategi khusus yang sebenarnya tidak sulit, semua orang punya itu gitu. Kan kita semua basicnya udah bagaimana men-treat orang, melayani orang dengan baik sehingga mulai dari keinginan kita mungkin bisa dicerminkan ke keinginan orang lain ya. Itu yang kita lakukan. Saya rasa itu tidak menjadi sulit. Jadi sangat mudah. Jadi nama bisnis pelayanan itu yang penting modalnya adalah kemauan dan komitmen itu. Dan bisnis-bisnis seperti ini sebenarnya juga menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit juga ya. Bukan begitu ya Pak Maulana? Seperti hotel kan ada misalnya bisa tenaga dari tukang masaknya, dari tenaga waitersnya, terus cleaning service-nya, housekeeping-nya, dan berbagai macam. Nah, tapi kalau tenaga-tenaga seperti itu, apakah kita sudah mumpuni jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lah, misalnya seperti Malaysia? Apakah sudah cukup standarnya sudah cukup begitu Pak? Kalau dibilang standar, kita nggak kalah Mas dengan negara-negara lain. Kalau bisa diperhatikan, kalau pergi ke Dubai itu banyak GM kita yang ditemukan menjadi GM daripada hotel-hotel 5-star misalnya. Dan juga tenaga kerja khususnya di housekeeping dan seterusnya banyak. Nah, namun sekali lagi bahwa memang itu diakui ya bahwa banyaknya yang cukup bagus ya di luar negeri sana, bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja, namun di dalam negeri sendiri tentu kebutuhan itu lebih banyak diperlukan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara dari sisi SDM, kita masih perlu mengejar banyak hal, dan itu yang saya maksud mengejar banyak hal itu khususnya daerah-daerah yang belum menjadi target destinasi. Kalau kita bicara seperti Bali pada umumnya kita sudah melihat banyak SDM yang mumpuni yang sudah bekerja, tapi nanti kalau kita pergi ke daerah-daerah lain yang mungkin belum menjadi daya tarik, itu menjadi permasalahan lagi yang harus kita benahi SDM-nya di sana. Makanya sebenarnya kehadiran hotel hotel misalnya yang menggunakan operator di sana, kan banyak operator, ada yang grupnya Kompas, atau grupnya Accor atau macam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka juga bisa mengeduki SDM lokal, Mas. Biasanya mereka komit dengan memberdayakan lokal. Nah, itu mulai juga men-trigger kemajuan SDM di sektor pariwisata sebenarnya dengan kehadiran hotel yang ada di sana. Jadi bukan hanya bisnisnya saja, tapi karena mereka ingin menyerap tenaga kerjanya, tenaga kerja yang masuk pun mereka biasanya filter dengan memberikan upskilling lah dari yang ada di sana. Dan itu juga bisa menjadi sharing knowledge kepada lingkungannya nanti. Nah, Pak Maulana, COVID-19 kemarin benar-benar memukul ya para pengusaha hotel dan restoran ya. Nah, apakah pasca pandemi kemarin, apakah sekarang sudah bisa bernafas lega nih Pak?
memang kalau kita bandingkan COVID dan sekarang, tentu sudah ada napas istilahnya, Mas. Kenapa gitu? Kalau sektor pariwisata itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pergerakan orang. Begitu pergerakannya lah dibatasi seperti waktu COVID atau ditutup aksesnya, mereka nggak perlu tutup, ya tutup sendiri, Mas, nggak ada tamu yang bisa datang gitu. Nah, itu adalah nomor satu. Nah, sekarang setelah kita melewati masa tersebut, itu nafas itu ada. Jadi tamunya sudah mulai muncul, ya kan? Pergerakannya sudah mulai pelan-pelan itu sudah mulai terjadi peningkatan. Namun kalau ditanyakan apakah bisnis ini sudah mengalami recovery, ya tentu belum, masih jauh. Karena apapun yang terjadi, walaupun itu hanya sekejap, Mas, ini bisa dikatakan cuma setahun 2 tahun, tapi itu cukup menggerus atau menekan sektor ini cukup dalam. Jadi karena begini, kalau hotel itu tutup, kosnya tidak jalan juga, Mas. Biayanya jalan. Seperti listrik itu kan tetap ada beban minimumnya, ya kan? Belum lagi hal-hal lain, karyawannya dan seterusnya itu tetap berjalan. Jadi argonya itu jalan terus. Nah, hal ini cukup banyak ya. 1 bulan aja mereka tidak menghasilkan, itu pasti akan cukup banyak kalau dia bisa. Tapi di 2023 kemarin gimana Pak okupansi hotel ataupun apakah mencapai target? Sebenarnya target untuk proses recovery ya tercapai. Jadi pada tahun 2020, jadi 2022 itu mulai startnya kan, kita start 2023 terus terjadi peningkatan yang cukup baik. Nah, kalau kita bayangkan ya secara draft aja, Mas, itu kita mengharapkan paling tidak 2025 itu seharusnya kita sudah bisa kembali rebound ya. Kita anggap itu recovery-nya. Namun tetap dinamika dan tantangan itu cukup panjang dalam menuju proses tersebut, karena bisnis ini merupakan bisnis yang juga rentan dari berbagai hal. Contoh sepertinya ada perang Ukraina. Nah, itu gimana tuh? Dengan pariwisata atau hunian hotel kita pengaruh nggak tuh Pak? Untuk Wisman pengaruh, namun sekarang kan yang tidak hanya bicara dari marketnya saja, tapi dari bagaimana dari selain dari sisi market, tentu juga dari logistik, dari macam-macam itu akan berpengaruh, Mas. Juga termasuk inflasi. Belum lagi misalnya kita bicara, kan sering kalau mungkin Mas Yudianto ini sering dengar ya orang keluh, waduh harga tiket mahal. Itu juga pengaruh tuh seperti itu gitu kan. Jadi tadi saya bilang ada hambatan di sektor lain, itu pasti kan, seperti airline kan belum recover semua karena pesawatnya belum kembali katakan gitu. Nah, ini membuat demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit sehingga meningkat. Nah, ini juga berdampak terhadap hotelnya pasti di sana. Belum lagi kebijakan yang nggak produktif yang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya contoh yang seru sekarang ini ada hiburan yang meningkat sampai 72% dari 40. Nah, itu gimana tuh Pak? Ketika lagi naik 2023 lagi capai target, kok tiba-tiba pajaknya pengen dinaikin, bahkan mengatakan katanya ya ini tidak masalah katanya begitu, dalam tanda kutip ya, Pak Menterinya bilang begitu kan? Ya nggak mungkin nggak masalah, Mas. Kalau pajak maksudnya mampulah para pengusaha itu untuk membayarnya. Kalau tidak salah kutipannya seperti itu ya. Ya, jadi gini Mas, kalau pajak hiburan itu kan pajak daerah ya, merupakan pajak final yang dipungut langsung ke konsumennya. Nah, pada saat pada saat pajak itu dinaikin, jadi harga yang seharusnya dibayar oleh konsumen itu pasti akan meningkat, Mas. Misalnya tadi cuma harga plus 20% gitu. Sekarang harga plus minimal 40% kan gitu. Tergantung penerapan itu pasti meningkat. Nah, peningkatan harga itu tentu dampak negatifnya adalah kepada market kan gitu. Dampak market, apakah mereka mampu, daya belinya mampu atau tidak di situ. Dan kemudian kalau kita bicara paket pariwisata itu juga daya saing. Karena kalau kita perhatikan Thailand itu dibandingkan negara lain, contohnya Thailand ya, itu mereka justru menurunkan pajaknya untuk men-trigger market itu masuk gitu loh. Sementara kita sama-sama masih ingin mengejar menargetkan recovery pariwisata, tentu ini menjadi sesuatu yang challenging. Belum lagi
dari sisi lapangan kerja, Mas. Kita habis COVID itu sebenarnya transformasi digital kita cukup masif, serapan tenaga kerja kita belum maksimal. Nah, sektor ini adalah merupakan sektor yang justru menyerap tenaga kerja cukup besar dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau skill yang tinggi gitu untuk dapat bekerja, sehingga ini sektor yang sangat dibutuhkan oleh oleh masyarakat untuk tetap eksis di dalam situ. Tapi pariwisatanya gitu. Tapi Pak Maulana juga persaingan di dunia usaha ini hotel dan restoran kan juga cukup ketat ya. Bahkan kabarnya saling sikut, saling serang juga. Ini benar atau tidak? Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Jadi gini, Mas, jika marketnya sedikit, tentu persaingan harga dan persaingan seperti itu antar jenis usaha itu jenis usaha yang sama di satu daerah itu pasti akan terjadi, Mas. Itu udah pasti. Kenapa? Karena nasi yang diambil itu kan marketnya cuma segitu-segitu aja diambil banyak. Nah, makanya dalam bicara konteks kita pemasaran itu kita tidak bisa bicara memasarkan hotelnya saja. Jadi kita harus memasarkan destinasinya, itu yang menggambarkan bagaimana bisnis harus kolaborasi. Jadi destinasi yang baik, pengemasan paket yang baik, itu men-trigger orang datang. Begitu orang yang sudah datang, baru kita bersaing menginap di mana, di tempat saya atau di tempat Mas atau tempat siapa. Nah, itu baru persaingan seperti itu gitu. Jadi itulah dinamika sektor pariwisata. Jadi nggak sama dengan kita seperti menjual satu produk yang kita bisa berjualan sendiri gitu, Mas. Kalau hotel kita nggak bisa sendiri, kita harus jualan itu destinasinya dulu. Kecuali hotel kita merupakan hotel yang memiliki destinasi seperti resort ya. Jadi orang datang ke hotel kita sudah one stop service, mereka nginap bisa apa semua mereka bisa nikmati di dalam situ. Tapi pada umumnya kan hotel itu tumbuh adalah city hotel, hotel-hotel yang biasanya hanya untuk tempat bermalam dan setelah itu mereka pergi untuk menikmati destinasi atau atraksi yang ada di destinasi tersebut. Gitu. Itu Mas. Jadi pasar itu nomor satu, market itu nomor satu. Dan komponennya banyak, makanya termasuk tadi hiburan yang saya maksud. Jadi nggak bisa sendiri, misalnya spa gitu. Orang datang juga ingin menikmati spa-nya. Nah itu tentu harus ada kolaborasinya di dalam situ. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari pendengar ini ya. Ada dari Pak Iksan, katanya begini Pak. Pak, tolong dong minta tips dan trik memilih hotel kelas menengah di daerah yang baru kita kunjungi. Itu seperti apa? Terus ada juga Pak Rio bertanya, Pak, kadang saya bingung ya, apakah lebih baik memesan hotel langsung di tempat atau melalui aplikasi? Kan sekarang banyak aplikasi yang menawarkan dengan promo-promo murah. Karena kadang di aplikasi juga sering tidak sesuai Pak dengan kenyataan atau realitasnya. Silakan tanggapannya. Ya, jadi memilih hotel yang baik itu tentu kita harus bicara banyak hal. Pertama, reviewnya juga kita harus perhatikan. Jadi biasanya kalau konsumen itu memilih hotel itu mereka lihatnya dari kelasnya dulu biasanya. Paling tinggi dulu, kemudian harga, kemudian review ya. Dia lihat reviewnya. Nah itu menjadi utama. Jadi review itu juga bisa mengatakan sedikit banyaknya memberikan gambaran terhadap hotel tersebut. Jadi supaya tidak nanti melihatnya hanya dari, kalau zaman dulu kita hanya bisa melihatnya gambar-gambarnya yang bagus, begitu datang ternyata tidak bagus. Tapi review itu bisa menjelaskan, mewakili untuk menjelaskan kondisinya seperti apa. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya ada semua. Yang kedua tadi. Yang kedua, yang pertama tadi kan memilih hotel yang menengah. Yang kedua dari Pak Rio, katanya bagaimana untuk memesan hotel, apakah langsung atau memilih melalui aplikasi? Karena kalau aplikasi katanya gambarnya bagus, tapi kenyataannya takutnya berbeda jauh. Ini tergantung dari versinya, Mas. Jadi memang dengan adanya platform digital sekarang sangat memudahkan konsumen ya untuk memilih hotel dalam waktu yang singkat. Kalau zaman dulu kita harus telepon satu-satu, kalau sekarang dengan misalnya membuka platform, kita duduk 10 menit, 15 menit, itu kita sudah bisa mendapatkan hotel dengan mudah dan mendapatkan gambaran hotelnya dengan mudah juga untuk membandingkan dan juga mendapatkan review atau harga dan seterusnya. Nah tentu ini menjadi sesuatu yang challenging ya. Hotel lebih senang sebenarnya tamunya itu melakukan reservasinya direct, Mas. Jadi langsung, karena mereka bisa lebih leluasa ya memberikan
keinginan daripada tamu itu sendiri. Tapi kalau melalui platform itu juga sangat mudah dan secara tertulis sudah disampaikan semua keinginannya, batasan-batasannya juga sudah diberikan. Jadi metode itu masih bisa digunakan tidak hanya satu hal, jadi tidak hanya platform tapi juga bisa melalui reservasi ke hotel. Jadi kalau saya ingin jelaskan sedikit, Mas, konsep dari platform itu kan memindahkan meja resepsionis itu ke platform. Yeah. Jadi semua melalui. Jadi kalau misalnya kita memesan itu melalui online travel agent istilahnya ya, platform itu kan online travel agent, ada booking.com, Agoda, atau Traveloka, tiket dan seterusnya kan gitu. Nah, pada saat kita memesan dari salah satu jenis platform tersebut, tentu meja resepsionisnya pindah ke sana. Jadi pada saat dia mau cancellation, mau reschedule, mau minta kurs, itu selalu melalui platform itu. Nah, berbedanya kalau misalnya kita bicara reservasi dari ke hotel, berarti resepsionis itu tetap ada di hotel. Jadi apapun yang kita keluhan atau permintaan khusus dan seterusnya itu bisa langsung dikomunikasikan dengan orang hotel. Namun pada saat mereka melakukan melalui platform, pada saat datang ke hotel mereka minta permintaan khusus dan seterusnya yang harus dilakukan dari awal reservasi, tentu mereka harus lakukan itu tidak di resepsionis, mereka harus lakukan itu melalui platform kembali walaupun mereka ada di hotel itu. Itu yang membedakan. Jadi terbuka ruang untuk konsumen ingin melakukan yang mana gitu. Tapi kalau dari sisi hotel tentu mereka inginnya semua melakukan direct ke hotel karena itu yang diinginkan. Karena kan ada commission fee di dalam situ untuk bekerja sama dengan platform. Iya, iya. Ada Bu Yuni juga bertanya nih Pak PHRI apakah melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel atau restoran melalui aplikasi karena kadang tidak sesuai dan mereka tidak peduli Pak. Nah, apakah ada sanksi terhadap hotel-hotel atau restoran tersebut katanya? Sebenarnya kalau pengawasan langsung tidak ya, karena itu udah B2B. B2B. Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi, banyak mungkin masih banyak konsumen yang belum memahami konsep antara platform dan direct booking gitu ke hotel tadi. Bahwa kalau mereka memesannya itu melalui platform, tentu resepsionis sudah pindah ke platform. Jadi nggak bisa itu jadi ke hotel, mereka datang pada saat mereka datang di hotel, mereka minta ABCD lagi, mereka harus melalui platform tersebut. Sementara platform pada saat menyajikan menjual hotel tersebut itu sudah ada tertulis hotel policy-nya, mana yang boleh, mana yang tidak, itu sudah jelas tertulis di situ. Jadi akan kaku di dalam sana, tidak bisa serta-merta merubah begitu saja. Seperti misalnya mereka minta rubah, tentu si platform ini akan request lagi ke hotel. Pada saat request ke hotel, hotel itu akan bilang loh, komitmen kita kan sampai batasannya di sini gitu. Itu yang sering terjadi, Mas, yang sering terjadi polemik karena begini. Sekali lagi, jika ingin, itu yang saya bilang tadi, hotel itu berharap semua itu komunikasikan langsung direct ke hotel karena itu akan lebih mudah. Jadi contoh lah ya, misalnya kejadian bencana alam dan seterusnya ya. Kalau dia booking langsung ke hotel kan hotelnya bisa memberikan banyak hal ya Mas ya sebenarnya untuk memberikan ruang gitu loh untuk memberikan ininya tamu supaya mereka lebih nyaman gitu. Tapi kalau melalui platform tentu dia dipulangkan lagi ke platform Mas. Namanya kerja ketiga. Gitu ya Mas. Nggak serta-merta bisa sesempurna pada saat dia direct booking. Iya, Pak Maulana, sebenarnya Anda seberapa enjoy nih dengan segala apa yang telah Anda lakukan ini? Pernah mengalami kebosanan nggak sih, Pak Maulana? Pertanyaan ini menarik ini, Mas. Kalau ditanya kebosanan, suatu kali tuh pernah, satu waktu tuh pasti pernah mengalami kebosanan. Tapi gini Pak, saya potong nih. Kalau orang bosan kan orang wisata, ya kan? Pergi ke hotel dan sebagainya. Nah, Anda kalau bosan ke hotel lagi ya sama aja dong, Pak. Bukan gitu? Kalau saya bosan dengan di titik jenuh biasanya kalau paling penting itu adalah tutup email, tutup WhatsApp aja Mas gitu aja. Karena bisnis ini kan bisnis 24 jam. Jadi banyak sekali kita harus berpikir selama 24 jam itu bagaimana kedepannya jauh lebih baik gitu. Jadi apalagi kalau kita tadi yang saya maksud, kalau kita bisnis hotel nggak mungkin ya kita tutup
ini. Tapi kalau kerjaan asosiasi ya kalau sudah mulai ada titik jenuh, biasanya kita break dulu, biasanya kita 1-2 hari kita hilangkan itu dulu sementara untuk menghilangkan kebosanan. Tapi menghilangkan kebosanan itu kan bisa dilakukan banyak hal juga. Jadi kita sama dengan masyarakat lainnya, yaitu bisa pergi berlibur atau kita melakukan aktivitas yang bisa lebih menghibur ya, melibatkan sejenak. Karena kadang-kadang nggak semua masalah itu simple. Iya ya. Nah, menarik nih, tadi Anda mengatakan ya 24 jam harus berpikir gitu ya, bagaimana meningkatkan, mengembangkan gitu ya. Hasil pemikiran ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Sebenarnya apa sih yang diharapkan Anda atau PHRI dari pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri pariwisata di tanah air, Pak? Kalau dari pelaku usaha tentu pengennya ideal, Mas. Jadi dengan kepastian hukum yang jelas ya kan dalam berusaha, sehingga kita bisa mengontrol kualitas daripada akomodasi yang dijual kepada masyarakat itu nomor satu, Mas. Namun dinamika yang terjadi itu kan tidak se-ideal yang kita bayangkan gitu ya, karena dari ini bukan saling menyalahkan ya, kadang-kadang kita melihatnya di sana kok longgar, sementara kita berharapnya ini ketat gitu. Nah, sehingga komplain itu pasti akan akhirnya terjadi di masyarakat. Ya bagaimanapun yang namanya dunia usaha itu bekerja untuk hari ini dan mendapatkan hari ini, Mas. Itu yang terjadi. Jadi beda dengan daya pikir pemerintah yang mungkin dia bekerja tidak terlalu ada beban lah istilahnya ya. Seperti dunia usaha itu yang terjadi seperti waktu COVID kan, yang survive itu adalah pemerintah, semua birokrat itu survive, beda dengan dunia usaha. Nah, makanya itu yang sering menjadi polemiknya ada di sana, Mas. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita selalu ingin menciptakan sesuatu yang baik ya. Karena di sini dalam konteks kita bicara pariwisata, kita bicara itu tidak hanya satu destinasi. Jadi bicara tadi saya bilang, saya punya hotel di kota A, saya tidak bisa menjual hotel saya saja, tapi harus menjual kota tersebut sebagai daya tarik. Nah, kalau kita sudah bicara luas, kita juga bicara NKRI, bagaimana Indonesia menjadi pemikiran orang tidak hanya Bali, tapi juga banyak destinasi seperti yang pemerintah sampaikan, ada banyak super prioritas. Nah, ini yang dengan keunikan masing-masing, kita bicara Indonesia dulu, Mas. Gitu. Nah, itu yang bayangkan kalau kita udah bicara Indonesia kan banyak bicaranya 500 kabupaten kota dan 38 provinsi. Baik. Ini menjadi unik lagi, Mas. Iya. Oke, mungkin terakhir pertanyaan saya, mungkin singkat saja ya, Pak Maulana, kalau Anda ingin menyampaikan nih apa yang bisa disampaikan atau harus disampaikan pada orang-orang yang sudah terjun di dunia ini atau yang baru ingin terjun, Pak, di dunia ini. Jadi pertama adalah sebenarnya kalau orang yang sudah terjun, komitmen kita nomor satu gitu ya dalam menjalankan bisnis akomodasi ini. Bagaimana mindset kita dalam bisnis pelayanan ini memang benar-benar diimplementasikan agar tercipta situasi yang kondusif dan image yang positif, karena bagaimanapun pariwisata itu membutuhkan image itu. Dan bagi yang ingin menjalankan bisnis akomodasi ini, pertama yang harus dikerjakan itu adalah tadi balik lagi komitmen lagi di situ. Apakah kita komit dengan masalah pelayanan, komit dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam pelayanan tersebut, karena kesabaran itu nomor satu juga masih jadi utama. Manakala kita ada orang yang sedang dalam heavy bad mood pada saat itu, mereka ini kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan dengan cara agresif lah istilahnya seperti itu, sehingga kamu menjadi nyaman. Karena ini bisnis yang benar-benar bisnis kenikmatan ya bagi semua orang sebenarnya. Itu yang menjadi penting. Jadi komitmen dalam memberikan pelayanan, kesabaran, dan juga disiplin dalam memberikan konsep pelayanan, keamanan dan kenyamanan tamu, itu saya rasa itu menjadi kunci nomor satu, Mas. Itu bisnis. Baik, terima kasih sudah bersama dengan kami di Power Breakfast pagi ini ya, Pak. Jangan lupa kalau saya seruput kopinya, Anda silakan seruput air putih atau tehnya. Salam sehat selalu, Pak Maulana. Ya, selamat pagi, selamat sehat. Oke. Demikian tadi kita bersama dengan Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana
Yusra, dan nantikan obrolan kami dengan sosok-sosok lainnya yang semakin lama mungkin semakin seru ya dalam Power Breakfast berikutnya. Power Breakfast.